Tragedi KMP Tampomas. KMP Tampomas adalah kapal penumpang milik Pelni, pada tanggal 27 Januari tahun 1981 KMP Tampomas sedang menempuh pelayaran dari Jakarta menuju Sulawesi. KMP Tampomas dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai membawa penumpang sebanyak 2.174 orang, 107 orang kru, 191 unit mobil dan 200 unit motor. KMP Tampomas awalnya mengalami kebakaran mesin dan kemudian tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo di Laut Jawa. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan sebanyak 703 orang, 612 mayat ditemukan dan sisanya dinyatakan hilang ikut tenggelam bersama kapal. Kecelakaan ini termasuk kecelakaan terparah dan terburuk dalam sejarah transportasi laut di Indonesia. Data kapal, KMP Tampomas II yang semula bernama MV Great Emerald diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang, tergolong jenis kapal Ro-Ro, roll-on roll-off, dengan tipe Cruise Teamer berukuran 6139 GRT, gross registered tonnage, dan berbobot mati 2.419.690 DWT, deadweight tonnage. Dimodifikasi ulang retrofit pada tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini berkapasitas tahun 1250 sampai tahun 1500 orang penumpang, dengan kecepatan maksimum 19.5 knot. Memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini dibeli oleh pengembangan armada niaga nasional PAN, dari pihak Jepang, Komodo Marine Co. Seharga $8.30 juta. Kemudian Pelayaran Nasional Indonesia Pelni, membeli secara mengangsur selama 10 tahun kepada PPANN. Berbagai pihak telah heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lain hanya seharga $3.60 juta. Berbagai pihak, termasuk Jepang sendiri telah menyatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta-Padang dan Jakarta-Ujung Pandang yang memang padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dapat dilaksanakan sekadarnya saja, padahal mengingat usianya yang sudah cukup berumur, seyogianya kapal ini perlu mendapat perawatan yang jauh lebih cermat. Namun di balik semua kejanggalan itu, pelayaran perdana Tampomas II dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang-Jakarta Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak serta sejumlah wartawan dan anggota DPR. Pada pelayaran ini pun, yang diikuti oleh beberapa anggota DPR, mereka sempat menyaksikan sendiri dan turut pula mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Ahmad Subakyo menyebutkan berbagai kejanggalan selama perjalanan diantaranya kapal yang berputar-putar dalam radius yang sama dikarenakan rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal, dan dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang lama. Menurut seorang wartawan, 6 kali mesin kapal rusak selama dalam perjalanan. Hasil penyelidikan, Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan, mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Masinis 3 Tampomas II Wisardi Hamzah mengatakan bahwa Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Ada kesan bahwa kasus ini dengan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius.